Naksir. Nah, mata pelajaran kita pada pagi hari ini dilanjutkan dengan mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak Naksir, materi kita pada pagi hari ini masih tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional. Kita sudah mempelajari bagaimana peran bangsa Indonesia dalam PBB, dalam ASEAN, dan GNB, ya Nasir ya, dan organisasi-organisasi yang ada di internasional. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana peran bangsa Indonesia di dalam APEC. Apa itu APEC? APEC itu adalah Asia Pacific Economic Cooperations, adalah forum internasional kerjasama ekonomi di seantero benua Asia dan wilayah di lingkar Samudra Pasifik. APEC atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik berdiri pada bulan Januari tahun 1989. Nah, peran Indonesia dalam APEC ini menunjukkan keaktifan Indonesia dalam organisasi internasional. Ya, Nasir ya, kita sudah mempelajari bagaimana keaktifan Indonesia dalam organisasi internasional. Ya, Nasir ya, Indonesia sangat aktif sekali dalam namanya organisasi internasional. Peran negara Indonesia dalam APEC ini menjadi salah satu langkah strategis yang dapat mengangkat nama dan posisi tawar Indonesia di mata internasional. Nah, untuk sejarahnya dalam pembentukan APEC ini, Asia Pacific Economic Corporation terbentuk atas dasar prakarsa dari mantan Perdana Menteri Australia, yaitu Bob Hawke. Ya, Nasir ya, ia mengutarakan maksudnya saat melakukan pidato pada pertemuan di Seoul, Korea, yang berlangsung pada tahun 1989. Atas dasar itulah maka dibuat kesepakatan untuk melakukan namanya pertemuan di Canberra, Australia. Pada akhir tahun itu juga, pertemuan di Canberra dihadiri oleh 12 negara dan semuanya sepakat untuk mendirikan organisasi bersama. Ke-12 negara tersebut adalah, yang pertama itu ada Australia, Singapura, Kanada, Jepang, Brunei Darussalam, Korea, Malaysia, Thailand, New Zealand, Amerika Serikat, Filipina, dan Indonesia. Pusat organisasi ini berada di Singapura. Setelah disepakati pada akhir tahun 1989, tahun-tahun berikutnya sudah banyak negara yang bergabung sebagai anggota organisasi ini. Tujuan dari organisasi APEC atau ASEAN Pacific Economic Corporation yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik supaya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi ekonomi anggota. Yang kedua, APEC sebagai forum ekonomi yang tujuannya mendorong serta memfasilitasikan kegiatan perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar negara anggota yang ditunjukkan pada pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Yang keempat, menjadi tempat usaha negara maju untuk membantu negara yang sedang berkembang. Yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan tingkat inflasi rendah. Yang keenam, mengurangi atau mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Yang ketujuh, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan tersebut di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Nah, inilah bagaimana tujuan dari organisasi APEC, ya Nasir ya, terutama di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, bagaimana peran Indonesia dalam APEC ini? Yang pertama itu ada ketua APEC dalam periode APEC. Yang kedua, tujuan rumah KTT atau konferensi tingkat tinggi APEC pada tahun 1994. Yang ketiga, perumus dari Bogor Declaration dan Bogor Goals. Yang keempat, pendorong dari terbentuknya Ecotex. Yang kelima, anggota G20 dan keenam tuan rumah KTT APEC pada 2013. Baik, kita akan masuk dari yang pertama yaitu sebagai ketua APEC. Dalam periode APEC, Indonesia menjadi pemimpin APEC selama setahun dalam periode 1994.
Peran tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk banyak berpartisipasi dan mempengaruhi arah kebijakan di dalam APEC. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional secara lebih baik. Pada masa kepemimpinan Indonesia di APEC, forum tersebut berhasil menghasilkan suatu deklarasi bernama Bogor Declaration dan Bogor Goals. Alasan dari Indonesia dipercaya sebagai pemimpin APEC pada tahun 1954 adalah karena kemampuan Indonesia untuk bertahan di tengah krisis ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki pertumbuhan yang tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Alasan tersebut menjadikan Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi di antara negara-negara anggota APEC. Yang kedua, tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi APEC pada tahun 1994. Indonesia menjadi pemimpin APEC terpilih menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC 1994 pada tanggal 15 November 1994. Konferensi tingkat tinggi APEC ini diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Indonesia. Sebanyak 18 pemimpin negara dari anggota APEC hadir pada KTT APEC 1994. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai sorotan dunia. Indonesia pun mendapatkan dampak positif, yakni potensi pariwisata Indonesia menjadi semakin sebar luaskan. Pada KTT APEC tersebut, para pemimpin negara yang hadir diberikan pakaian batik untuk sesi pemimpin negara. Setelah Amerika, Indonesia menjadi negara kedua yang mengadakan sesi foto dengan pakaian khas negaranya. Pada KTT ini di tahun-tahun selanjutnya, setiap negara ditunjuk sebagai tuan rumah KTT, memberikan pakaian khas negaranya untuk dikenakan para pemimpin negara APEC. Yang ketiga, perumus dari Bogor Declaration dan Bogor Goals. APEC semenjak didirikan pada tahun 1989 belum memiliki arah gerak yang jelas. Bahkan pada KTT APEC di Amerika, kepastian mengenai putaran Uruguay belum didapatkan saat itu. Putaran Uruguay merupakan kesepakatan mengenai arus perdagangan bebas antar negara. Kejelasan arah gerak APEC baru dipastikan pada KTT APEC pada tanggal 15 November 1994, yakni dengan ditetapkannya Bogor Declaration dan Bogor Goals. Kedua kesepakatan tersebut berisikan tekad para pemimpin ekonomi APEC yang dengan tegas menentang pembentukan blok perdagangan tertutup. Selain itu, juga bertekad untuk merealisasikan suatu sistem perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Bogor Goals adalah arah gerak strategis yang merupakan hasil dari Bogor Declaration. Bogor Goals berisi yakni menciptakan pembebasan atau liberalisasi sistem perdagangan dan investasi yang target terwujudnya adalah pada tahun 2010 untuk negara maju dan lambat-lambatnya pada tahun 2020 untuk negara berkembang. Tujuan dari kedua dari Bogor Goals ini adalah memperkuat sistem perdagangan antar negara yang terbuka, meningkatkan bebasnya arus perdagangan dan jasa, dan mempererat kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, tujuan terakhirnya adalah mengurangi hambatan perdagangan dan investasi. Keempat, pendorong dari terbentuknya Ecotech. Indonesia menjadi negara pendorong terbentuknya Ecotech pada KTT APEC 15 November 1994. Apa itu Ecotech atau Economy and Technical Corporation, corporations, yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi dalam konteks APEC. Ecotech sendiri berupa rancangan sistem ekonomi yang dimaksud untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan merata. Hal ini dilakukan supaya kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggota APEC terkurangi dengan melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan institusi suatu negara anggota. Singapura dan Amerika Serikat menjadi negara anggota APEC yang memiliki tingkat kemajuan yang tinggi terutama dalam bidang ekonomi dibandingkan dengan negara-negara anggota APEC lainnya. Namun di antara 23 negara anggota APEC yang masih terdapat negara-negara yang tergolong ke dalam negara berkembang, hal tersebut ingin diperbaiki dengan sistem Ecotech. Yang kelima, menjadi anggota G20.
Indonesia menjadi salah satu di antara 9 negara APEC yang menjadi anggota G20. Keanggotaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus motor pergerakan ekonomi kawasan. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 menjadi salah satu yang tertinggi di ASEAN. Indonesia pun masih menempatkan dirinya sebagai salah satu negara sentral dalam menjaga pertumbuhan kawasan pada tahun 2012. Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi di Asia Pasifik karena produk domestik bruto atau PDB berdasarkan Purchasing Power Parity atau P3 yang lebih dari 1 triliun US dollar ya saya, dan meningkatnya kelas menengah. Indonesia menjadi pasar bagi produk-produk impor bagi negara-negara yang bergabung dalam APEC. Selain itu, terbentuknya pasar kawasan menjadi peluang bagi ekspor produk nasional. Aktivitas dari perdagangan dari Indonesia ini, APEC menjadi 76% dari total perdagangan Indonesia dunia pada tahun 2011. Selain itu, dengan masuknya sejumlah negara-negara Amerika Latin, yakni Chili, Meksiko, dan Peru, memberi pilihan tambah ekspor produk nasional di tengah pelemahan ekonomi sejumlah negara-negara yang menjadi pasar tradisional. Yang keenam, tuan rumah KTT APEC 2013. Perpindahan ketua APEC dari Rusia ke Indonesia terjadi pada KTT APEC yang ke-24 di Vladivostok di Rusia pada tanggal 7-9 September 2012. Peran Indonesia ini dalam mewarnai kerjasamanya di tingkat regional semakin meningkat dengan puncaknya pada KTT APEC 2013 di Bali. Tema besar dari KTT ini yaitu yang berada di Bali pada saat itu adalah Resilient Asia Pacific, The Global Engine Growth Kekuatan Indonesia pada APEC 2013 ini menjadikan posisi Indonesia dalam kancah internasional semakin strategis. Baik anak-anak, sekian materi kita pada pagi hari ini. Kita sudah mempelajari bagaimana peran-peran Indonesia dalam hubungan internasional, terutama di dalam organisasi seperti organisasi PBB, seperti organisasi GNB, selanjutnya ada namanya KAA, ada juga pada saat ini kita mempelajari namanya APEC. Nah, kita sudah melihat bagaimana keaktifan Indonesia di dalam organisasi internasional untuk memajukan Indonesia yang lebih maju dan lebih baik lagi. Oke. Untuk tugas anak-anak di rumah, silahkan kamu catat kembali materi ini ke buku catatan kamu. Minggu depan kita akan membahas bagaimana soal-soal kita akan membahas soal-soal IPS untuk anak-anak untuk ujian nasional ataupun ujian sekolah dan untuk ujian tengah semester. Oke. Sekian materi kita pada hari ini anak-anak. Saya ucapkan terima kasih, tetap selalu jaga kesehatan kamu, Tuhan memberkati.